Pemirsa, masih bersama kami di Invest Time on Location dan masih bersama Kak Yesika. Jadi ini nih Kak, dapur sama tempat pengemasannya Ya. PY Nyai. Ya, benar. Ini boleh dijelasin Kak, prosesnya gimana sih kalau di sini? Oh, kalau di sini ini tempat untuk premix adonannya. Jadi awalnya sebelum goreng kita bikin adonannya di sini. Semua bahan baku seperti topping-topping semua di premixnya di sini dan dekat dengan untuk menggoreng peyeknya. Untuk menggoreng PY-nya. Nah, ini Ya. langsung digoreng berarti di Iya, sini di ya. sini. Benar. Nah, habis digoreng sudah matang. Sudah matang harus ditirisin dulu biar kering nggak berminyak karena kan kita customer-nya suka yang tidak berminyak gitu. Lalu langsung di packing di bagian sini gitu. Oke, nih Kak, dari awalnya tadi kan satu tuh karyawannya waktu pasti di rumah. Sekarang Ya. udah berapa Kak karyawannya? Sekarang kalau misalnya yang di tempat produksi sekitar mungkin hampir 15. Tapi kita juga banyak yang outsourcing seperti misalnya kalau kacang itu kadang-kadang kita pakai orang luar dan kita bayar kiloan gitu. Karena kan kalau misalnya semua di sini itu tidak Nggak bisa ke-handle ya? Iya, nggak ke-handle gitu. Dan seperti kurir pun kita juga ada dari luar gitu. Oke, Kak. Kalau ngomongin produksi massal, kalau kemarin kan waktu di rumah masih handle sendiri, masih Ya. bisa kualitas jaga sendiri gitu ya. Ya. Nah, kalau udah massal gini gimana Kak? Tips and trick cara kualitas produknya? Kalau misalnya untuk menjaga kualitas yang pasti itu harus selalu quality control. Kita kan memang sudah sertifikat BPOM dan sertifikat halal dan itu untuk mendapatkannya kan pasti ada trainingnya kan. Dan itu harus ada yang penanggung jawab yang di sini yang mengerti semua SOP-nya dan mereka juga yang akan briefing orang-orang kita gitu. Jadi setiap hari memang harus dipantau gitu ya agar konsisten. Jadi Ya. waktu ada tim audit tetap terjaga konsistensinya gitu ya Kak. Iya. Nah Kak, kalau resiko terbesar dari bisnis cemilan tuh apa sih kemudian bisa dijabarkan juga komplain-komplain yang sering muncul gitu? Oke, karena kita kan memang terkenalnya peyeknya itu peyeknya sangat tipis, gitu kan. Tentunya dari pendistribusiannya yang sangat susah, seperti misalnya kalau kita sudah kasih ke kurir, itu kan sudah di luar jangkauan kita. Memang awalnya itu kita akan selalu bilang ke kurir, bawanya hati-hati ya sampai customer, karena ini rempeyek mudah hancur. Rapuh gitu ya? Iya, tapi kan kalau misalnya ekspedisi itu kan berbeda-beda orangnya, jadi bisa melalui transit yang banyak dan mereka tuh kadang-kadang walaupun sudah ada stiker fragile atau tulisan ini mudah remuk, mereka nggak peduli gitu. Nah itu resikonya, jadi kebanyakan kita dikomplain kalau misalnya sampai customer itu udah hancur. Hancur. Ya gitu, dan memang karena rempeyek ini kan karena saya memproduksinya memang semua tradisional karena saya nggak mau menghilangkan kesan tradisionalnya gitu kan. Jadi memang kita sangat bergantung dengan manusianya. Dan manusia itu kan tidak seperti mesin yang konsisten gitu. Ada moodnya. Terus kadang-kadang juga kalau misalnya lagi lelah bisa buatnya tuh tidak sesuai SOP gitu. Jadi ya itu resikonya sih. Jadi memang harus melalui quality control yang sangat ketat. Nah tips kakak menjaga itu gimana nih Kak? Tipsnya itu ya kita harus setiap batch kita harus kasih orang penanggung jawab untuk memantau setiap produksi yang ada gitu. Jadi misalnya kita harus ada melalui SOP-nya dulu. Kalau misalnya barang reject kita nggak boleh jual. Biasanya kan kalau misalnya pembisnis ada dua tipe gitu kan, yang hanya mikirin profit, ada juga yang mikirin long term. Kalau saya karena saya tipe yang memikirkan long term, saya nggak apa-apa rugi dulu sekarang, tapi di long term saya akan untung. Sempet gitu. rugi berarti Kak? Kalau misalnya kita ada komplainan itu kita ganti gitu. Misalnya customer nggak suka dengan rasa yang kita janjikan, gitu kan? Kan pasti mereka komplain kok bikinnya nggak enak sih hari ini, gitu. Kita pasti ganti gitu. Karena saya juga kasih tahu tanemin di otak-otak karyawan saya, kita di sini itu customer itu raja gitu. Kalian ada di sini sekarang itu karena customer. Jadi bosnya itu customer, bukan saya. Jadi kalian harus selalu mendengarkan masukan, mendengarkan komplainan semua customer dan
ya kita harus menjadikan customer itu raja. Nah, Kak, kalau di tahun depan ini atau di tahun ini nih kan sudah kita baru memulai 2023. Ya. Target bisnisnya nanti akan seperti apa nih Kak ekspansi ke depannya? Oke, nah karena saya baru pindah ke tempat produksi yang besar itu kan di 2 tahun terakhir, itu awal 2020 dan itu memang lagi marak-maraknya corona, pandemi kan. Jadi saya fokusnya tuh di online selama ini dan dari reseller-reseller juga, jadi kita titip-titipkan juga di toko oleh-oleh, terus ada beberapa supermarket juga, dan fokusnya untuk tahun ini itu saya mau berkembang di offline-nya. Oke. Jadi saya ingin buka toko oleh-oleh sendiri, dan kita juga lagi approach beberapa supermarket yang besar untuk dimasukin kayaknya ini. Berarti gitu. itu nanti ada di supermarket ya Kak? Iya. Kan kalau di supermarket pasti pengemasannya akan agak berbeda begitu, ada Benar. modifikasi. Nah itu seperti apa Kak nanti? Nah, Rencana? saya sudah banyak ditawari oleh supermarket yang besar, dan mereka itu mintanya itu untuk full print. Jadi nggak bisa pakai kemasan plastik yang kelihatan isinya. Jadi sekarang saya lagi produksi untuk yang bentuk pouch yang full print, yang ada fotonya, yang bagus, yang lebih high quality lah. Nah, Kak, tapi kan di 2023 ini diramal ada resesi, ekonomi akan sulit, suka baca-baca juga kan di berita. Nah, itu nggak takut Kak berkembang di kala-kala situasi seperti ini gitu? Oke. Sebenarnya sih kalau untuk menanggulanginya itu ya kita harus selalu sedia dana darurat gitu kan. Kalau saya selalu menerapkan sistem 50, 30, 20. Jadi kita yang pasti kan harus ada anggaran kan. Kita harus tahu anggaran keuangan kita. Lalu kita harus tahu juga per bulan tuh kita pemasukannya berapa sih. Dan dari situ kita baru bisa membuat perencanaan keuangan. Jadi 50% dari pemasukan per bulanan saya alokasikan untuk kebutuhan pokok. 30% itu untuk kepentingan pribadi dan 20% itu untuk investasi. Nah, gitu. Lebih ke perencanaan keuangan yang matang untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk di tahun ini ya Kak. Benar. Kak, tapi menurut Kakak bagi pengusaha tuh sebenarnya ekspansi atau perkembangan bisnis itu penting nggak sih, atau tetap menjaga yang udah ada aja? Sebenarnya sih itu tergantung tujuan orangnya ya. Tujuannya apa gitu. Kan ada juga yang mungkin restoran yang selalu dijaga oleh ownernya sendiri dan setiap hari dia nungguin tokonya. Dan kadang-kadang saya juga berpikir, ini kenapa udah laku kayak gini, kenapa nggak ekspansi aja? Tapi ya memang itu tujuannya gitu, kayak dia mungkin mau mau nggak pusing kali ya, atau memang tujuannya Stagnan aja, ya, stabil stagnan. gitu memang ya? sudah cukup buat mereka. Tapi kalau saya memang tujuannya itu untuk ekspansi, karena saya ingin main kuantitas dan memang saya ingin membuat sesuatu makanan yang membawa harum nama Indonesia juga sih. Jadi saya buat makanan tradisional. Ya, kan? Siap. Terima kasih banyak Kak Yesika. Terima kasih. Sukses selalu untuk PY Nyai. Iya. Nah, di sini saya mau icip-icip PY Nyai bareng, boleh Kak? Silakan. Memulai bisnis memang tidak mudah, perlu keberanian dan kerja keras yang tidak main-main. Merangkum dari perbincangan kami, ada 6 langkah yang bisa Anda terapkan dalam memulai bisnis. Pertama, cari target pasar. Kedua, menyiapkan rencana bisnis. Ketiga, menentukan besaran nominal. Lalu, membangun struktur bisnis. Kemudian, dapatkan legalitas bisnis. Terakhir, siapkan rekening bank, khusus untuk keperluan bisnis. Perkembangan teknologi yang membuka ruang-ruang digital juga memberikan dampak positif dalam pertumbuhan bisnis, utamanya bagi pelaku UMKM. PY Nyai membuktikan pemanfaatan teknologi dengan pemasaran dan branding produk yang baik tak menjadi halangan untuk merintis usaha meski di tengah badai pandemi. Konsistensi dan keinginan untuk terus berkembang menjadi salah satu kunci dalam dunia usaha. Saksikan terus Invest Time on Location yang akan mengulik strategi bisnis beragam usaha yang dapat menjadi inspirasi Anda. Sampai jumpa dalam Invest Time on Location berikutnya.